belajar merubah NumPy ke dalam tensor. Gimana caranya, Bang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya teman-teman. Selamat datang di Markenzi. Kali ini kita akan belajar tentang deep learning atau TensorFlow, yaitu materinya adalah merubah NumPy menjadi TensorFlow, atau ya merubah NumPy menjadi TensorFlow tensornya. Oke, bentar, ini belum dikasih pagar biar dia jadi itu title. Nah, ini titlenya 2 tadi. Oke. Nah, perbedaan paling mencolok ya. Perbedaan paling mendasar antara NumPy dan tensor ya adalah tensor dapat dijalankan atau di run ya di GPU, sedangkan NumPy itu di CPU atau Central Processing Unit. Nah, jadi kan ini mungkin perlu kalian tahu bahwa GPU dan CPU itu lebih cepat GPU karena dia lebih penghitungan numeriknya lebih cepat, dan di atas GPU ada TPU, Tensor Processing Unit. Itu biasanya ada di punyanya yang besar ya, perusahaan ya. Kalau kalian pribadi mungkin pakai komputer, pakai laptop yang udah ada CPU-nya ya CPU, mungkin CPU GPU bawaan CPU atau APU nyebutnya. Oke, itu dulu itu intermezzonya. Nah, di sini caranya kita import dulu port NumPy SNP ya, itu udah biasa aturannya, itu NumPy SNP. Jadi kita singkat dari NumPy menjadi NP. Nah, di sini kita akan buat metriknya NumPy sama dengan np.arrange. Kita arrange kan dari 1 sampai 20. Kemudian kita tentukan tipe datanya dtype. Ya mungkin np dot enaknya integer aja lah, integer 32. Nah, dtype ya. Di sini kita akan buat antara angka 1 sampai dengan 20. Nah, ketika kita coba lihat ya, numpy dot apaan ya, ada salah nih, numpy dot arrange. Oke, tipe R-nya kebanyakan. Oke, ini 1 sampai 20 karena biasanya 1 dimulai dan minus berapa? Kita minus 9. Kita minus 1 di sini. Nah, teman-teman, ada satu hal yang ingin ku beritahukan ya. Jadi di sini kita buatnya itu nanti kita akan buat metrik. Nah, aturan metrik atau mungkin atau tensor itu bentar. Aturan penulisan metrik atau tensor itu nama variabel harus gede aturannya biasanya, biar kenapa harus gede Bang, nggak sesuka-suka aku sendiri, jangan coy. Jadi siapa tahu codingan kalian nanti akan, mungkin kalau kalian kerja di suatu perusahaan atau mungkin buat tugas skripsi nanti dipakai adik kelas kalian atau mungkin junior kalian, dia tuh tahu kalau ini tuh metrik gitu, biar kemudian misalnya ini kita buat contoh B ini adalah misalnya kita buat contoh tf.constant ya. Nah, kita masukkan di sini metrik gitu aja. Dimulai B dengan huruf besar. Nah, di sini ketika kita buat B kecil seperti ini, kita kasih nama tf.constant ya. Nah, di sini kita bisa buat untuk vektor menggunakan huruf kecil. Oke. Nah, sekarang kita akan coba rubah ya, bagaimana caranya ngerubah NumPy ke dalam tensor. Convert NumPy
itu tensor. Oke, di sini kalau kalian cari ini banyak banget. Nah, cari aja yang documentation. Oh, ini. Nah, untuk convertnya tinggal apa? TF constant my function an object with type register tensor conversion function. Jadi kita harus masukkan aja ya si tensornya, si nampenya ke dalam tensor. Itu gimana caranya masukinnya, Bang? Oke, caranya cukup simpel dan sederhana ya, teman-teman. Jadi kita buat A sama dengan tf.constant. Nah, kita masukin aja tuh numpy pas si A. Nah, di sini mungkin kita bisa atur ya. Mungkin bentar lah, kita coba panggil dulu berhasil apa enggak. Oke, aku belum memanggilnya. Nah, ini udah jadi tensor ya. Sebelumnya itu ada array nampi gini. Ini udah jadi tensor. Nah, sekarang kan kita bisa atur shape-nya, teman-teman. Misalnya B nih. tf.constant ya. Kita masukkan numpy.a gini. Kalian spasi Ctrl Tab ya. Kita bisa lihat di dokumentasinya langsung. Nah, di sini kita lihat ya, ada shape-nya bisa diatur juga nih. Nah, teman-teman mau ngatur shape-nya gimana? Ini ada value, ada type, shape, ini gini. Nah, kalau aku ingin ini yang di sini atas ini aja yang bacanya, biar nggak usah ke bawah-bawah, kecuali ada contohnya. Nah, misalnya nih aku ingin, ini ada berapa sih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada shape-nya ada 19. Oke, sebentar. Ini tak buat 21 ya, biar gampang. Sorry, tak rubah dikit. Ini 21. Nah, ini kan 20 nih. Aturannya ketika kalian melakukan shaping ya, bentar ya, kita shape dulu, kita rubah menjadi 45 lah. 4,5. Oke, kita cek. Oke, aku belum nyebut B nya, sorry. Oke, ini jadi kan 4,5 atau mungkin 5,4. Misalkan nih, aku ingin buat ini menjadi mungkin aku kasih 5 ya, 6 ya. Ini nggak akan jalan, coy. Nah, di sini kalian harus ngebuat shape-nya itu adalah adalah shape dari numpy itu sendiri. Jadi gimana ya? Bentar. Aku kembalikan ke bentuk semulanya. Nah, di sini shape-nya itu 20, coy. Jadi kalau kalian ngerubah berarti harus minimal 4 kali 5 itu 20 atau 5 kali 4. Itu harus hasilnya itu dari shape yang semula. Jadi ketika kalian coba kasihkan 6 berarti 4 kali 6 itu sudah 24. Nah, ketika di sini 24 itu lebih dari sini. Jadi dia akan terjadi error. Jadi ketika kalian nge-shaping usahakan lihat dulu ininya ya, shape-nya awal itu gimana ya. Oke. Mungkin itu dulu tentang merubah numpy ke dalam tensor ya, teman-teman. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. Saya Ahmad Kenzi undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.